Halo semua, apa kabar? Khususnya sahabat-sahabat paduan suara. Saya ingin menyapa anggota-anggota paduan suara yang saya latih. Kali ini kita belum bisa latihan karena situasi wabah corona. Oleh karena itu, saya ingin membagikan suatu materi. Topiknya adalah musikalitas seorang dirigen. Saya kira materi ini penting saya sampaikan untuk teman-teman sekalian, khususnya bagi mereka yang ingin menjadi seorang dirigen. Baik itu dirigen di gereja maupun di kelompok-kelompok paduan suara seperti di sekolah atau sebagai guru dan lain-lain sebagainya. Musikalitas itu adalah sangat penting karena seorang dirigen adalah seorang pemimpin yang harus menguasai teknik-teknik agar dapat menyajikan musik dengan baik. Nah, apa aja yang menyangkut musikalitas seorang dirigen itu adalah hal-hal yang menyangkut produksi suara, ya, bagaimana mengolah musik dengan instrumen vokal, dan juga bagaimana mengolah lagu sesuai dengan kemampuan atau musik, ya, dengan menguasai musik, bahasa musik. Baik, saya akan mulai pertama dengan bagaimana mengolah suara. Tadi saya katakan bahwa musikalitas seorang dirigen itu sangat penting, yaitu dalam hal mengolah suara. Sebab kita ketahui seorang dirigen berhadapan dengan anggota-anggotanya di dalam ensemble-nya itu yang memiliki berbagai macam tipe suara. Ada yang mungkin sudah menguasai materinya, dapat bernyanyi dengan baik. Ada yang mungkin belum, berbagai macam karakter, sehingga seorang dirigen ini harus bisa benar-benar menyatukan mereka semua. Sebab kita ketahui dalam paduan suara itu unsur yang terpenting adalah penyatuan. Unity itu adalah satu hal yang sangat penting. Nah, seorang dirigen itu harus mempunyai satu sensitivitas atau kepekaan terhadap bunyi yang baik, ya. Jadi yang pertama musikalitas itu adalah bagaimana mengolah suara. Saya katakan tadi, bagaimana agar bunyi yang dihasilkan oleh tiap-tiap anggota itu dapat menyanyikan dengan benar, intonasinya, produksi suaranya. Yang dimaksud dengan intonasi itu adalah ketepatan nada. Nah, bagaimana ketepatan nada ini harus benar-benar bisa dikuasai oleh seorang dirigen. Itu adalah dengan benar-benar tahu mana bunyi yang benar. Katakanlah dari satu nada C, nah dia harus tahu bahwa bunyi C itu adalah frekuensinya sedemikian. Jadi bunyinya itu seimbang. Ya, katakan misalnya satu nada, ya. Misalnya seperti itu, bunyi yang itu harus dilihat apakah bunyinya itu udah stabil, apakah dia masih naik turun, atau misalnya nah, seperti itu. Seorang dirigen ya harus benar-benar bisa melihat atau mendengar bunyinya itu apakah sudah pas atau belum. Nah, kadang-kadang ada bunyi yang lebih rendah, misalnya tadi jadi bunyinya lebih sedikit turun, ya, atau mungkin bunyinya lebih naik. Nah, kepekaan seperti ini seorang dirigen harus benar-benar bisa mendengar dengan baik sehingga ia dapat membenahi atau memperbaiki bunyi tersebut ketika
dinyanyikan oleh setiap anggota. Itu baru hal kecil mengenai bunyi. Nah, seorang dirigen ketika memperbaiki bunyi tersebut, dia harus tahu penyebabnya, apa yang menyebabkan bunyi itu turun atau apa yang menyebabkan bunyi itu naik. Kadang-kadang bunyi itu turun itu terjadi karena kurangnya support, ya, kurangnya support, atau bisa juga karena kurang percaya diri, atau bisa juga karena penempatan placing yang kurang baik ketika bernyanyi. Ya, kita ketahui bahwa ketika suatu nada dinyanyikan itu, dia harus diproyeksikan, harus dipantulkan ke titik suara yang benar sehingga menghasilkan bunyi yang baik. Namun yang paling terpenting daripada bagaimana melatih bunyi tersebut adalah seorang dirigen itu harus tahu bunyi tersebut itu apakah sudah dinyanyikan secara rileks, atau apakah masih ada paksaan, atau masih ada takut, ya. Karena faktor-faktor ini juga kadang-kadang berpengaruh, merupakan alasan kenapa bunyi itu menjadi fals. Di samping itu juga ada kadang-kadang seorang ya, kalau di dalam suatu paduan suara pemula kadang-kadang ada beberapa yang kurang bisa mendengar apakah suaranya dia itu udah benar atau enggak, atau belum, ya. Dia perlu dilatih. Oleh karena itu, seorang dirigen ketika pada saat sebelum memulai berlatih lagu, itu penting sekali untuk melatih listening skill daripada anggota-anggotanya. Ya, ini dilatih untuk bagaimana setiap penyanyi itu dapat mencontohkan nada atau bunyi yang benar. Nah, ketika seorang dirigen itu atau pelatih vokal itu mencontohkan, dia harus bisa mencontohkan dengan baik nada tersebut sehingga bunyinya itu benar-benar dapat dicontohkan oleh anggota paduan suara itu dengan baik. Biasanya saya pernah mendengar bahwa paduan suara yang baik itu adalah konduktor yang baik. Apabila konduktor yang baik itu bisa mencontohkan dengan baik, maka paduan suara itu juga akan memberikan suatu musik yang baik. Nah, bagaimana cara memproduksi yang baik? Ya, itu adalah dengan memperbaiki postur, memperbaiki sikap, melatih nafas. Ya, banyak sekali hal-hal yang perlu dilatih. Namun dari hal yang terkecil itu dimulai dari rasa percaya diri, dan seorang dirigen itu harus bisa memberikan rasa percaya diri kepada anggotanya sehingga anggotanya itu merasa, oh ya, saya bisa dan saya mempercayai dirigen yang ada di depan saya. Itu sangat penting agar terjadi suatu sinergi antara pelatih dan anggota. Ya, ketika seorang anggota paduan suara itu tidak mempercayai atau kurang mempercayai, maka tidak ada di dalamnya suatu sinergi. Penting sekali sinergi ini dilatih, di mana seorang dirigen atau pelatih itu memberikan kepercayaan atau memberikan stimulan kepada anggotanya, memberikan kepercayaan, melatih dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi seorang dirigen itu ketika melatih itu jangan hanya dia ya udah cukup. Nah, harus benar-benar dia merasa sampai anggota itu benar-benar dia tahu bahwa dia telah melakukan hal yang benar, menyangkut intonasi. Nah, itu mengenai intonasi. Intonasi ini tentunya dipelajari tidak hanya dalam 1-2 kali pertemuan. Biasanya seorang penyanyi itu semakin lama belajar, semakin sering berlatih, ia akan memiliki sensitivitas intonasi yang lebih baik karena ia sering melatih
produksi dan telah terbiasa. Nah, ini sangat penting, faktor keterbiasaan ya. Semakin kita terbiasa untuk melatih otot-otot kita dalam bernyanyi, maka kita akan semakin tahu dan dapat bernyanyi dengan secara otomatis ya. Karena sangat penting itu ketika bernyanyi itu kita tidak berpikir lagi tentang masalah yang menyangkut teknik. Namun teknik itu secara otomatis sudah menjadi bagian ketika kita bernyanyi, dia sudah keluar. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak perlu mengingat-ingat, oh dalam bernyanyi nada tinggi harus seperti ini, nada rendah harus seperti ini, tapi secara otomatis dia sudah dapat dilakukan oleh paduan suara tersebut atau penyanyi tersebut. Itu yang menyangkut intonasi. Seorang dirigen harus mempunyai kepekaan intonasi terhadap daripada anggota-anggotanya. Nah, intonasi ini penting ketika seorang dirigen melatih melodi lagu daripada satu lagu paduan suara. Ketika ia melatihkan melodi lagu paduan suara, tentunya ia akan memulai melihat setelah melakukan pemanasan, dia akan lihat dari mana dia akan memulai melodi lagu tersebut. Ada kalanya lagu tersebut tidak dimulai dari awal. Mengapa tidak dimulai dari awal? Bisa jadi dari bagian refnya atau dari bagian yang yang penting gitu. Ini menyangkut daripada agar anggota paduan suara itu atau pelatih mendapatkan mood ya, mendapatkan suatu keinginan untuk mempelajari lagu tersebut. Sebab kita bayangkan kalau misalnya mereka langsung diberikan yang sulit, mungkin anggota paduan suara, aduh sulit lah, jangan lagu ini, ganti lagi yang lain, atau seperti itu. Tapi jika dia mendapatkan dimulai dulu dengan hal yang mudah, ketika dia masuk ke hal yang sulit, itu menjadi satu tantangan dan mereka akan mau melakukannya. Ya, itu jadi penting sekali seorang dirigen itu dapat memilih cara yang efisien dan efektif untuk melatih melodi tersebut. Mungkin jika di dalam satu paduan suara itu dalam tiap kelompok itu sudah ada anggota yang menjadi koordinator atau bisa melatih, mungkin bisa masing-masing berlatih. Tapi jika tidak, jika satu orang itu untuk melatih semua, maka dia harus benar-benar bisa membagi waktu dengan baik. Jangan sampai ketika ia melatihkan sopran, alto, tenor, bass itu diam lama sekali sehingga kadang-kadang bisa mengganggu daripada efektivitas berlatih paduan suara. Jadi penting sekali mengorganisasi waktu ketika melatih bernyanyi itu sangat penting. Jadi dirigen harus bisa membagi waktu dengan baik dalam mengajarkan melodi untuk tiap-tiap kelompok suara. Nah, setelah melatihkan melodi untuk kelompok suara ini, tentunya apakah perlu langsung untuk melatih secara detail ataukah nanti setelah itu? Nah, biasanya dalam pengalaman saya selalu untuk paduan suara pemula, saya memberikan contoh atau memberikan ide dasar tentang lagu tersebut agar setiap anggota tahu bagaimana cara menyanyikan, mereka tahu di mana tekanan-tekanan katanya, mereka tahu pembagian phrasingnya yang baik sehingga mereka dapat nanti menyanyikan. Meskipun itu masih berupa solfeggio atau berupa not. Namun ada kadang-kadang juga saya langsung memberikan ide melalui kata-kata bagian yang termudah. Dan setelah itu baru ketika ada bagian yang sulit, saya akan membedahnya dalam solfeggio atau membuat temponya lebih lambat. Nah, itu penting sekali ketika mengajarkan melodi itu, kita harus mulai dulu dengan irama yang mudah ya, atau tempo yang lambat, baru
setelah dikuasai baru kita mulai dengan tempo yang sebenarnya. Nah, disinilah seorang dirigen harus mempunyai musikalitas yang baik sehingga dia tahu bagaimana cara mengajarkan melodi yang tepat kepada anggotanya dan juga menyanyikan tempo yang sesuai. Pada akhirnya dengan mengajarkan melodi dan irama tersebut, fokus akhirnya adalah keindahan daripada lagu. Dan kita setelah memperbaiki melodi, kembali lagi ke awal, apakah bunyinya yang dihasilkan itu sudah baik, apakah phrasingnya sudah baik, apakah interpretasi sesuai dengan tuntutan dari lagu. Nah, demikian. Setelah itu baru kita mulai musikalitas itu ya, bagaimana seorang dirigen itu mengetahui juga tentang irama. Mengenai irama, tentunya seorang dirigen itu ketika ia melatihkan vokal, maka ia sudah mempelajari terlebih dahulu irama lagunya, bagian-bagian mana yang harus dinyanyikan dengan dinamika tertentu atau birama, ya biasanya dalam lagu-lagu tertentu dia sudah ada irama biramanya. Di dalam birama itu sudah ada tekanan mana ketukan downbeat, mana yang upbeat. Nah, di sini harus bisa seorang dirigen itu tahu mengajarkan dengan benar, mencontohkan dengan benar tanda biramanya. Nah, biasanya kalau birama 2/4 biasanya itu mengiringi dengan ketukan downbeat itu selalu ke bawah dan ke atas, ke bawah dan ke atas. Itu biasanya dalam 2/4. Ya. Nah, dalam 2/4 itu ke atas dan bawah itu biasanya pergerakannya itu mengikuti irama lagu. Jadi tidak kaku satu. Kecepatan daripada pergerakan tangan ini harus disesuaikan dengan irama lagu. Jika irama lagunya itu tenang, maka pergerakannya juga lembut. Apakah dia memerlukan tekanan? Apabila memerlukan tekanan, maka akan ada aksen. Jadi pergerakan tangannya harus sesuaikan dengan irama lagu. Pergerakan tangannya juga harus dengan rileks, dengan postur kita, dengan gerakan. Karena the whole body ini adalah suatu gesture yang akan dilihat oleh daripada anggota tersebut, ya. Meskipun 2/4, apakah dia iramanya march, tam 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 tam, ya. Kita lihat sesuai dengan temponya. Nah, jika itu suatu irama lagu 3/4, biasanya itu formalnya itu bentuknya 1 2 3, bawah kanan atas, bawah kanan atas. Ya. Dalam bentuk variasi kadang-kadang juga dimainkan dengan bahwa ada gerak yang tambahan yang membuat jadi lebih indah pergerakannya. Itu untuk 3/4. Nah, dan 4/4 biasanya bawah kiri kanan atas, bawah kiri kanan atas. Nah, itu bentuk membirama 4/4. Namun ada kalanya juga kalau kita melihat seorang dirigen enggak seperti itu. Ada kalanya dia bentuknya hanya kiri kanan atau kadang-kadang dia panjang, oleh karena gerakan yang diutamakan itu adalah fokusnya adalah suara atau pergerakan lagunya, bukan melulu pada birama. Sebab kadang-kadang birama itu dapat kita berikan kebebasan kepada anggotanya untuk menghitung sendiri biramanya. Jadi mereka sudah tahu birama. Jadi semakin dekat kontak antara masing-masing anggota dengan dirigen, biasanya semakin bisa kita tahu mempunyai satu ketukan, ya, pulsa yang sama. Nah, itu. Nah, di sini biasanya dirigen itu memberikan tanda ketika ada perubahan tempo atau rilis yang
melambat atau mempercepat. Nah, di sini tugas daripada seorang dirigen itu menjadi memberikan tanda atau gesture melalui gerakan tangan ataupun ekspresi yang ditunjukkan dari wajah. Sebab sangat penting itu ketika kita memimpin, ya, itu sangat penting bagaimana gesture. Mungkin dalam bahasan yang lain saya akan memberikan bagaimana gesture yang seharusnya. Apakah kita harus melihat ke semuanya? Apakah kita hanya melihat ke satu orang tertentu? Nah, tentunya kalau kita melihat ke satu orang, kadang-kadang dia merasa, oh, saya salah. Kalau kita nggak melihat dia, mungkin dia nggak tahu salah atau enggak. Nah, di sini kita penting bagaimana kita juga sebagai dirigen kita bisa merasakan bagaimana seandainya saya berada di posisi tersebut. Apa yang saya harapkan dari seorang dirigen, bagaimana dirigen itu menyampaikan dengan cara yang baik. Nanti pada bagian yang lain saya akan sampaikan tentang kepribadian seorang dirigen itu. Namun saya akan selesaikan dulu mengenai musikalitas seorang dirigen ini. Ya, tadi saya katakan kita sampai pada bagian bagaimana membirama yang baik. Birama itu kadang-kadang gerakan tangan atau gerakan kaki, postur itu sangat menentukan bunyi yang akan dihasilkan oleh paduan suara. Oleh karena itu, cobalah seorang dirigen itu berlatih di depan kaca untuk melihat apakah posturnya itu sudah enak, apakah tangannya itu terlalu kaku ataukah sudah lembut, ya. Sebab biasanya itu dirigen itu seperti melukis, ya. Dia seperti mengolah suara itu yang tidak bisa kelihatan, ya. Kalau seorang koki, mungkin dia bisa melihat bahannya berapa banyak. Nah, seorang dirigen itu dia koki suara itu dia harus tahu membayangkan, menggunakan imajinasi. Oh, ini suaranya terlalu tebal atau ini kurang banyak atau ini kurang nafas. Nah, dia menggunakan imajinasinya untuk mengolah suara. Nah, disinilah musikalitas seorang dirigen yang perlu untuk selalu mengupdate kemampuan musikalnya dalam hal birama. Nah, musikalitas itu bisa diwujudkan dalam elemen-elemen musik, seperti misalnya juga harmoni, ya. Harmoni itu, nah, di sini harus tahu seorang dirigen itu apakah ketika paduan suara itu menyanyikan satu chord, apakah itu bunyinya sudah mayor, benar, mayor atau minor atau diminished, atau itu bentuknya sustain chord. Nah, dia harus tahu. Kepekaan telinga sekali lagi harus dilatih. Makanya seorang dirigen itu harus benar-benar tahu mempelajari ilmu harmoni, ya. Bukan hanya belajar tahu membirama, ya. Kan, sebab kalau hanya membirama saja mungkin anak SD juga bisa, ya, semuanya juga bisa mengikuti insting untuk birama. Tapi untuk mengetahui bahwa ini bunyinya sudah benar, apakah dia bunyi mayornya sudah tepat, mayor 7, mayor 6, apalagi sudah membuat bentuknya seperti extension chord itu, nah, itu perlu pengetahuan. Dirigen itu harus benar-benar mempunyai ilmu, ya, sehingga dia tahu. Nah, kalau misalnya dia itu hanya satu suara, mungkin ya yang diperlukan yang utama adalah rasa, ya. Rasanya apakah ini sudah benar, iramanya, ketukannya, temponya apakah terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, di sini perlu musikalitas yang baik, ya. Tadi saya katakan terakhir adalah harmoni, bagaimana dia dapat mengetahui iramanya, harmoninya, ya, dipadukan semuanya menjadi satu, menjadi
apakah sudah balance bunyinya, itu apakah seimbang antara suara satu dengan yang lain, apakah sudah seimbang, ya. Itu mengenai harmoni. Ya, saya kira mengenai musikalitas seorang dirigen mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Saya akan memberikan lagi terakhir mengenai kepribadian seorang dirigen. Mengapa kepribadian seorang dirigen ini sangat penting? Karena seorang dirigen ini adalah seseorang yang dipercaya, ya, dipercaya, yang memiliki pengetahuan untuk memimpin, ya. Nah, apa saja kepribadian seorang dirigen? Yang pertama, itu seorang dirigen harus cerdas. Mengapa seorang dirigen itu harus cerdas? Yang dimaksud dengan cerdas dalam hal ini adalah dia mempunyai pengetahuan. Karena seorang dirigen itu adalah orang yang sudah mempelajari lagunya dan dia akan memimpin, akan membawa anggota-anggota ini, katakanlah dari suatu tempat yang gelap menuju suatu tempat yang terang. Nah, dia harus cerdas. Kalau tidak memiliki kecerdasan, maka dia akan jadi kebalik. Jadi dia yang akan diajari oleh, dikuasai oleh anggota-anggotanya. Padahal sebaliknya, bahwa seorang dirigen itu yang harus mempunyai pengetahuan yang lebih, yang akan dia bagikan kepada anggotanya. Itulah makanya seorang dirigen itu harus memiliki kecerdasan, ya. Cerdas dalam hal ini bukan hanya dia mengetahui musik, tentunya kecerdasan yang menyangkut banyak hal. Yang kedua adalah seorang dirigen itu harus mempunyai jiwa pemimpin. Jiwa pemimpin yang dimaksudkan ini, dia mempunyai satu keberanian untuk berada di depan. Dia mempunyai rasa percaya diri bahwa dia mampu untuk mengendalikan anggota-anggotanya. Ketika anggota-anggotanya itu melakukan kesalahan, dia akan berani untuk menyampaikannya. Dan nomor satu itu adalah karena jiwa kepemimpinannya, dan dia mempunyai satu karisma. Nah, itu penting sekali dimiliki oleh seorang dirigen. Yang ketiga, seorang dirigen itu harus tegas. Yang dimaksud dengan tegas ini, dia setelah memiliki konsep bunyi, konsep keindahan, tentu dia sudah tahu bagaimana apa yang akan dia inginkan dari suatu paduan suara itu, dan dia harus tegas dan yakin menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan atau yang ingin dia inginkan dari satu paduan suara. Yang keempat adalah perhatian. Perhatian ini sangat penting karena ketika ada anggota yang kurang diperhatikan, dia akan merasa bahwa saya kurang, atau misalnya dia jadi tidak bisa berkembang atau memperbaiki dirinya. Seorang dirigen harus bisa benar-benar memperhatikan semua anggota-anggotanya. Dia melihat bagaimana anggota-anggota yang mungkin yang lebih mempunyai pengalaman lebih baik bisa membantu anggota-anggota yang lain. Dia harus mempunyai perhatian kepada anggota-anggotanya, bukan sekedar memberikan materi, mengajarkan lalu membiarkan mereka untuk berlatih sendiri, tapi juga harus ada semacam kontak antara dirigen dan anggotanya, sehingga ada satu jalinan komunikasi yang baik di dalam paduan suara tersebut. Dan yang kelima adalah sabar. Rasa sabar itu sangat penting dari seorang dirigen, karena kalau dia nggak punya kesabaran, dia tentunya akan cepat marah. Dan kalau dia marah, akan menimbulkan suasana yang tidak baik di dalam latihan tersebut. Nah, dia harus mempunyai kesabaran dalam mendengarkan, dalam menjawab pertanyaan, dalam melatih, dan tentunya
kesabaran yang dimiliki oleh seorang dirigen itu jangan sampai juga disalahartikan oleh para anggota. Jadi dia sabar, namun juga dia harus mempunyai satu strategi bagaimana dia mengefisienkan cara mengajarnya, ya, supaya berhasil. Nah, di sini penting sekali. Yang keenam adalah kepribadian sebagai pendengar yang baik. Seorang dirigen itu harus mempunyai mendengarkan yang baik, ya, mendengarkan. Kadang-kadang dirigen itu juga bisa salah, bisa juga karena dia silap, ya, dalam membaca. Nah, di sini harus dia mendengarkan. Ketika ada anggota yang mungkin memperbaiki atau mengoreksi, dia harus bisa terima. Yang ketujuh adalah sopan santun. Nah, seorang dirigen ini penting sekali memiliki sopan santun, ya, apalagi seorang yang muda misalnya melatih paduan suara dari orang-orang yang lebih tua. Nah, dia harus bisa tahu bagaimana cara mendekatkan perasaan dan bisa bersifat sopan, ya. Itu dimulai dari menyapa, bagaimana menyapanya, bagaimana memberitahu bahwa dia salah, bagaimana mengoreksi, ya, bagaimana juga mengakhiri, sehingga suasana yang dicapai dalam berlatih atau bernyanyi itu menjadi suasana yang menyenangkan. Itu sangat penting, ya, karena sopan santun tersebut. Nah, yang kedelapan adalah disiplin, ya. Seorang dirigen itu harus disiplin karena dirigen itu menjadi contoh bagi anggota paduan suaranya. Kalau latihannya mulai jam 8, maka datang sebelum jam 8 supaya dia bisa mempersiapkan, mungkin dengan mengatur tempat kursinya seperti apa, duduknya seperti apa, mungkin dengan memulai dengan menyapa, bisa saling bercerita dulu sebelum akhirnya memulai belajar. Disiplin sangat penting. Yang kesembilan adalah budi bahasa, ya. Seorang dirigen itu harus memiliki budi bahasa, yaitu bahasa yang baik ketika dia menyampaikan sesuatu. Dia harus memiliki kosakata yang baik, sebab ketika ia tidak memiliki kosakata yang baik, kata-kata ini bisa menjadi bumerang atau bisa menjadi masalah, ya. Jadi harus bisa memilih kata-kata yang baik. Yang selanjutnya adalah dapat dipercaya. Seorang dirigen ini harus bisa dipercaya. Artinya bahwa setiap anggota itu memiliki rasa keyakinan bahwa paduan suara yang dilatih oleh orang tersebut akan bisa menjadi lebih baik. Yang ke-11 adalah rapi dan bersih, ya. Seorang dirigen itu harus mempunyai penampilan yang bersih dan rapi. Coba bayangkan jika seorang dirigen itu bau atau berantakan, tentunya anggota itu jadi merasa terganggu, ya, ketika dekat dihampiri oleh dirigen. Nah, penting sekali, makanya ketika sebelum melatih, dirigen itu harus melihat apakah saya sudah cukup bersih, apakah saya sudah cukup rapi untuk berhadapan dengan anggota-anggota saya. Selanjutnya adalah sense of humor. Nah, ini sangat yang menurut saya penting, ya, karena suasana yang menyenangkan di dalam berlatih itu penting. Di balik keseriusan harus ada diselipkan rasa-rasa humor, namun tetap harus fokus, ya. Humor ini penting supaya suasana itu lebih cair dan tidak selalu serius, dan kita bisa mengambil waktu untuk beristirahat. Nah, ini penting, bagaimana dirigen itu harus mempunyai humor-humor segar, ya, baik dalam mengkomentari atau dalam memberikan materi. Yang terakhir itu adalah mengikuti zaman, ya. Nah, dalam mengikuti zaman ini juga harus hati-hati juga. Kadang-kadang
bisa menjadi bumerang ya. Kadang-kadang nggak selamanya bisa diterapkan dengan demikian saja ya. Namun yang penting adalah ketika memilih lagu, ketika kita mengikuti gaya, ini merupakan satu cara untuk berkomunikasi ya, ketika mengikuti zaman, supaya kita tidak kelihatan seperti old school atau konservatif ya. Biasanya cara-cara yang inovasi yang baik ketika berlatih itu akan membuat suasana latihan yang lebih baik. Baik teman-teman semua, tanpa terasa saya sudah berbicara terus, dan saya berharap teman-teman yang menyaksikan video ini atau yang nantinya dapat menyaksikan kemudian bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan mengenai musikalitas dan kepribadian seorang dirigen. Terima kasih atas supportnya. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ingin disampaikan komentar, bisa juga disampaikan melalui Facebook saya, atau bisa melalui email, atau ada teman-teman yang ingin dilatih juga bisa sampaikan, atau bisa saran-saran, dan saya sangat menghargai semua perhatian dan support dari teman-teman sekalian. Terima kasih, selamat melanjutkan hari-hari dan sampai jumpa.